Shalom sahabatku, jumpa lagi dalam Benang Merah Kehidupan. Kita akan belajar berbagi sharing tentang keteladanan hidup Kaleb. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini jika kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih buat apa yang sudah Kau pimpin sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat-Mu pada hari ini untuk kami boleh melihat dan percaya tentang kebenaran firman-Mu. Layakan kami, sucikan kami, ampuni dosa kami dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik rekan-rekan semua, sahabatku, kita akan belajar keteladanan hidup Kaleb di dalam Bilangan 32 ayat 12. Kaleb adalah tokoh yang layak untuk kita contoh karena banyak sifat-sifat dan sikap positif yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah semangatnya yang tidak hilang meski usianya sudah tua. Ada beberapa hal yang membuat semangatnya tidak hilang, yaitu yang pertama, iman yang teguh kepada Allah. Iman yang teguh kepada Allah, Kaleb terlihat dari sikap dan kata-katanya. Ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda tunduk dan takut kepada Tuhan dan berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9. Iman inilah yang memampukan Kaleb tentang bersemangat di usia 85 tahun. Yang kedua, kita akan melihat dia mempunyai optimis dan berpikir positif. Nah, sikap ini ditujukan di dalam Bilangan 13 ayat 30, di mana dia mengatakan kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita tahu akan mengalahkan mereka. Sebagai contoh, jika kita melihat gelas air yang berisi setengah, pendapat apa yang muncul? Orang yang punya pola pikir yang positif atau optimis akan mengatakan, puji Tuhan, masih ada setengahnya yang penuh. Sebaliknya, orang yang punya pola pikir negatif atau pesimis akan melihatnya setengah kosong. 12 orang yang diutus Musa ke tempat yang sama selama 40 hari, tetap kesimpulan akhirnya didapat berbeda, bahkan bertolak ke belakang. Sayangnya suara terbanyak yang pesimislah yang didengar. Akibatnya adalah sebuah keputusan fatal yang membuat mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Sebelum akhirnya bisa memasuki Kanaan. Sikap optimis Kaleb ini menimbulkan akibat yang sangat baik bagi dirinya. Sikap optimis memberikan kekuatan dan motivasi untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, kita akan melihat dia tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Setelah mendengar laporan dari para pengintai bangsa Israel, bersungut-sungut dan mengeluh berkepanjangan, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi Kaleb tidak mengeluh karena ia dapat merasakan kasih Tuhan yang selalu menyertai bangsa Israel semenjak keluar dari Mesir. Kaleb tahu bahwa segala penderitaan yang dialami bangsa Israel disebabkan karena mereka selalu memberontak kepada Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka. Kaleb tahu bahwa jika bangsa Israel tidak berontak kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkenan dan membawanya mereka masuk di Kanaan lebih cepat.
kita melihat ada 3 yang kita simpulkan, yaitu yang pertama, dia mempunyai iman yang teguh kepada Allah. Iman yang teguh hanya karena iman, keselamatan tidak pernah dihasilkan oleh perbuatan baik. Manusia diselamatkan hanya karena iman saja, dan perbuatan baik pun tidak dapat menyelamatkan manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Iman yang menyelamatkan, iman yang benar datang dari pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan yang salah menghasilkan iman yang salah. Persoalan kita bukanlah pada konsep bahwa keselamatan dihasilkan oleh iman, tetapi iman yang bagaimanakah yang menyelamatkan. Tidak semua iman menyelamatkan. Berbicara tentang iman, setan-setan pun percaya kepada Allah. Bahkan mereka gemetar, Yakobus 2 ayat 19. Namun setan tidak mengalami keselamatan. Walaupun setan tidak berada di dalam rencana keselamatan Allah, Yakobus menggunakan iman setan itu untuk memberikan semacam pencerminan diri. Setan yang berdosa begitu kuat imannya sehingga mengakibatkan mereka gemetar terhadap Tuhan. Apakah orang percaya gemetar pada saat berbuat dosa? Mereka yang beragama lain juga memiliki iman tertentu terhadap Kristus. Beberapa orang percaya Yesus sebagai nabi. Orang-orang kepercayaan lain juga mempercayai Yesus sebagai salah satu ilahi mereka. Namun menurut Alkitab mereka juga tidak diselamatkan. Yang kedua, ada rasa optimis dan berpikir positif. Orang dengan karakter seperti ini tidak mudah berpikir negatif terhadap orang lain. Ia enggan membicarakan keburukan dan kekurangan orang lain. Ia lebih suka memandang sesuatu dengan kacamata positif. Orang yang optimis bukan pesimis, baginya harapan selalu ada. Ia selalu berpikir bahwa bertemu jalan buntu bukan harga mati untuk berhenti, karena selalu ada peluang untuk membuka jalan baru. Ia tidak mudah putus asa dan selalu berusaha mencari jalan keluar atas persoalannya. Ia lebih suka memuji daripada mencela, bersyukur daripada mengeluh, berusaha daripada menyerah. Ia dapat memberi motivasi kepada orang lain yang sedang dirundung masalah dan membantu mengatasi persoalan orang tersebut. Yang ketiga, kita akan melihat dia tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Banyak di antara kita orang Kristen yang suka mengeluh walaupun dia sudah lama mengenal Kristus, tapi masih saja digoyahkan oleh karena situasi dan kondisi yang membuat dia merasa memberontak dan bersungut-sungut. Sebagai orang yang percaya, di sini Kaleb mengajarkan kepada kita tentunya bagaimana kehidupan Kaleb supaya hidup kita makin berkenan kepada Allah. Mudah-mudahan dari ketiga yang sudah dilakukan Kaleb boleh membuat kita lebih bersemangat hidup untuk mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin.